Mari sama-sama kita mulaikan persekutuan doa di pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, hari yang baru Tuhan berikan kepada kami, dengan kesehatan kekuatan yang kami rasakan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan pujian kami, memberikan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami, pimpin kami Tuhan. Setiap jemaat yang mengikuti secara online, Tuhan berkati setiap kami. Aba Bapa, Engkau segalanya bagi kami.
hati kami kepada Tuhan. Pagi hari ini kami naikkan pujian syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kami tahu di dalam ada kekuatan bagi setiap kami yang memampukan kami anak-anak-Mu menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang setia mengikuti persekutuan doa pagi ini secara online, kami percaya kami bersama-sama menikmati berkat, kekuatan, dan sejahtera sukacita yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sambut dalam firman Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan, salam ketemu kembali kepada jemaat Tuhan dan kepada kita semua. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita pada pagi hari ini dapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 sampai 22, demikian firman Tuhan. Sana judul perikopnya nasihat-nasihat. Ayat 19, janganlah padamkan roh. Ayat 20, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Suratan ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika ini mayoritas pertumbuhan kehidupan dan kekristenannya sudah semakin dewasa, dan mayoritas di sana adalah orang-orang yang bersuku Yahudi. Ada nasihat-nasihat penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat atau sidang setempat. Yang pertama itu bagaimana supaya setiap umat Tuhan, supaya setiap jemaat Tuhan untuk menghargai dan menghormati setiap pemimpin-pemimpin mereka atau setiap orang-orang yang memimpin mereka di dalam iman percaya kepada Tuhan, dan menghormati mereka yang sudah menegur mereka dan yang sudah memimpin mereka untuk mengenal Tuhan. Dan yang kedua, dinasihatkan Paulus bahwa bagaimana mereka untuk selalu memperhatikan kehidupan orang lain, untuk selalu memperhatikan kehidupan orang lain, baik di dalam masa-masa sukar, baik di dalam masa-masa ketidaknyamanan, baik di dalam masa-masa penderitaan dan pergumulan. Di sana jemaat Tuhan bukan hanya dianjurkan untuk memikirkan diri sendiri saja, tapi juga memperhatikan setiap pergumulan-pergumulan yang umat Tuhan yang rasakan yang lainnya. Nah, bagaimana di sana juga dikatakan bahwa setiap jemaat Tuhan, setiap orang-orang yang percaya untuk memperhatikan satu sama yang lain di dalam setiap pergumulan kehidupannya. Dan yang ketiga adalah nasihat Paulus mengatakan bahwa bagaimana umat Tuhan diajar untuk memperhatikan diri mereka sendiri. Dalam artian bukan menjadi umat yang egois, bukan. Tapi memperhatikan diri sendiri maksudnya bagaimana ketika mereka di dalam tekanan, bagaimana ketika mereka di dalam menjalani kehidupan. Makanya dikatakan di sana juga di ayat yang ke-18, mengucap syukur dalam segala hal. Juga kata bersukacita lah senantiasa dan tetaplah berdoa. Nah, artinya di dalam kehidupan, aspek kehidupan pribadi mereka ada suatu semangat yang baru dalam kehidupan mereka, dan juga di dalam diri mereka sendiri, memperhatikan diri mereka sendiri. Artinya mereka jangan sampai melupakan setiap kebaikan Tuhan. Mereka jangan sampai bersuka cita, mereka jangan sampai bersyukur buat segala yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun tekanan yang terjadi pada kehidupan mereka pada saat itu, Paulus menasihatkan supaya mereka hendak memperhatikan kebaikan Tuhan dan memperhatikan diri mereka sendiri. Nah, dan yang poin nasihat terakhir yang ditekankan oleh Paulus adalah kepada jemaat Tesalonika ini. Dia sebelum katakan, janganlah padamkan roh. Setiap tantangan orang-orang percaya, orang Kristen, yaitu bagaimana pengiringan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada banyak orang Tuhan yang dari semulanya semangat untuk mengiring Tuhan. Ada umat Tuhan, orang percaya, berkobar-kobar dirinya untuk melayani Tuhan ketika mereka tidak ada di dalam masalah. Tapi ketika masalah datang kepada mereka, ketika ada pertengkaran mungkin, ada masalah ekonomi mungkin, ada masalah kehidupan, banyak anak Tuhan yang bukan hanya tidak
semangat lagi untuk melayani Tuhan. Tapi kita bisa memperhatikan beberapa kasus tertentu yang sedang terjadi juga, yang pernah kita dengar, bahkan mereka sampai meninggalkan iman percaya mereka hanya mungkin karena masalah ekonomi, hanya mungkin karena masalah hubungan cinta mereka. Nah, tapi di sini Paulus menekankan kepada jemaat di Tesalonika ini bahwa bagaimana supaya mereka tetap roh mereka menyala-nyala seperti yang dinyalakan di dalam Roma, biar kalau rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Betapa pentingnya Paulus mengetahui bahwa jangan sampai roh Tuhan yang di dalam kehidupan mereka itu padam. Kenapa? Akan tidak adanya lagi gairah mereka untuk memiliki hidup yang benar. Akan ada lagi cara mereka untuk tidak melakukan kebenaran di dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi faktor roh mereka bisa padam dalam Tuhan? Kita mengerti bahwa ketika roh Tuhan itu tidak mulai aktif lagi dalam kehidupan kita, kita sudah mulai jauh daripada Tuhan. Kita sudah mulai jauh daripada Tuhan, kita tidak taat lagi kepada perintah Tuhan. Makanya sampai dikatakan ayat 20, dan janganlah anggap rendah nubuat. Artinya setiap nubuat atau setiap perintah Tuhan, setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, atau mungkin yang kita baca, kita dengar, itu jangan kita anggap rendah segala kebenaran firman Tuhan. Itu bisa saja menjadi hal untuk membuat roh Tuhan padam dalam kehidupan kita ini. Nah, Paulus menasihatkan betapa pentingnya umat Tuhan, betapa pentingnya orang percaya untuk selalu menjaga hubungannya sama Tuhan. Terlebih di masa-masa sekarang ini, bukan tidak mungkin kita tidak akan mulai bosan bersekutu secara pribadi sama Tuhan, ya kan? Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, mungkin kita semangat untuk datang ke gereja, tapi saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk bagaimana kita bersekutu secara intim bersama Tuhan secara pribadi. Nah, di sini pun Paulus menasihatkan betapa pentingnya kita mengawali hidup kita bersama Tuhan, dan kita pun pentingnya untuk mengakhiri bersama-sama iman percaya kita sama Tuhan. Kita harus perlu menyadari bahwa betapa pentingnya roh Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh yang sangat terkenal adalah bagaimana Daud di dalam kehidupannya ketika dia jatuh di dalam dosa, dikatakan apa? Janganlah ambil rohmu yang kudus dari dalam kehidupanku. Daud mengerti dan mengetahui betapa penting peranan roh Tuhan di dalam kehidupannya untuk menjalani kehidupannya, untuk menjalani masa jabatannya menjadi seorang raja, dan untuk mengerti bagaimana dia harus melakukan setiap tugas-tugas yang Tuhan sudah memberi di dalam kehidupannya. Padahal posisinya seorang raja, padahal dia adalah orang hebat nomor satu di Israel, orang pilihan Tuhan, raja pilihan Tuhan. Tapi dia menyadari betapa pentingnya roh Tuhan itu yang ada di dalam kehidupannya. Jangan sampai pada, makanya ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan ketika dia berdosa, dia mengakui dosanya, dikatakan jangan sampai rohmu yang kudus engkau cabut dari hidupku. Dia mengetahui dia sadar betul betapa pentingnya peran roh Tuhan di dalam kehidupannya. Berbeda dengan Saul, ketika Saul ditegur, ketika Saul dinasihati, apa yang dia lakukan? Bahkan dia di sana menentang nabi, menentang para tua-tua, dan bahkan secara tidak langsung dia sudah menentang Tuhan. Artinya dia tidak menjaga hubungan relasi yang baik. Bagaimana roh Tuhan itu bersemayam di dalam kehidupannya. Maka dikatakan di sana roh Tuhan undur dari kehidupan Saul. Kita bisa memperhatikan bagaimana apa yang terjadi pada hidup Saul ketika roh Tuhan sudah mulai undur dalam kehidupannya. Nah, kita bisa memperhatikan antara orang yang dipimpin di dalam roh dan orang yang sudah dipimpin dalam keinginan daging dan dalam kemauannya sendiri. Sangat jauh berbeda. Ini yang dikatakan Paulus bahwa bagaimana supaya mereka tetap menjaga roh Tuhan dalam kehidupannya, jangan sampai padam, yaitu tetap memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Sama seperti para rasul, kita perhatikan siapa sih sebenarnya para rasul sebelumnya ketika mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada apa-apanya. Kalau kita bisa memperhatikan juga, Petrus bahkan sempat menyangkal Tuhan Yesus. Banyak 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus ketika Yesus tiba saatnya akan disalibkan. Dia masih mengalami ketakutan, kekhawatiran, keraguan dengan hidupnya sendiri dan pengiringannya kepada Tuhan. Tapi ketika para murid bersatu hati dalam Kisah Para Rasul 2, dikatakan di sana ketika mereka bersatu hati menantikan janji Tuhan yaitu Roh Kudus, dikatakan di sana apa yang terjadi? Mereka dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Kita bisa memperhatikan pasal-pasal berikutnya bahwa mereka dengan semangat, dengan berkobar-kobar melayani Tuhan. Bahkan hanya dengan bayangannya saja Petrus bisa menyembuhkan itu karena kuasa siapa? Kuasa Roh Kudus. Nah, ada perbedaan yang cukup realistis, ada perbedaan yang cukup kuat ketika orang benar-benar hidup di dalam roh
yang sungguh-sungguh atau yang bisa dikategorikan mereka orang-orang yang dipimpin dalam roh Tuhan. Kenapa? Karena kuasa yang diberikan kepada kita itu dikatakan bahwa bukan hanya sekedar kuasa biasa saja. Kalau katakan di sana itu seperti dinamis atau seperti ledakan yang cukup besar di dalam diri seseorang. Nah, ini yang Paulus katakan kepada jemaat Tuhan di sana, supaya sekalipun tekanan mungkin dalam kehidupan mereka, sekalipun mungkin persoalan kehidupan, tapi jangan sempat roh Tuhan dalam kehidupan mereka roh padam. Makanya kan janganlah padamkan roh. Nah, dia 21:22, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tantangan terbesar pada setiap orang percaya, baik itu jemaat mula-mula, baik itu juga kehidupan kita hingga pada saat ini, itu semuanya memiliki tantangan dan memiliki pergumulannya masing-masing. Kalau umat Tuhan misalnya di jemaat mula-mula, yang menjadi tantangan mereka adalah penganiayaan. Bagaimana mereka dikejar, bagaimana mereka diancam, bagaimana mereka akan dimusnahkan. Tantangan kita tersendiri pada saat ini mungkin memiliki hal yang berbeda. Mungkin kita mengalami tantangan di dalam keadaan ekonomi kita, pekerjaan kita, di dalam kehidupan kekeluargaan kita. Tapi mari kita belajar bersama-sama untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan, untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa ingatlah ada roh Tuhan yang selalu memenangkan dalam kehidupan kita, yang selalu menopang dan menguatkan kita. Dan intinya jangan sampai roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita itu mulai padam. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat menjalani kehidupan kita ini. Jadi pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama seperti yang dikatakan di dalam Roma, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya layani Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, dalam Paulus dikatakan apapun yang kamu perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, artinya kita bisa memberikan semuanya, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, baik kepada sesama kita, baik kepada diri kita sendiri, dan terlebih kepada Tuhan. Kita memberikan semuanya, kita melakukan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang tadi, refresh saja.
Ya Bapa, buat pagi yang indah ini kami mengucap syukur Tuhan karena tuntunan pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam, sehingga pagi ini dengan tubuh sehat tidak kurang suatu apapun Tuhan, kami boleh memuliakan dan membesarkan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami boleh buka hari pagi ini bersama dengan Engkau. Kami membesarkan dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami menyembah Tuhan karena kami memerlukan Tuhan di dalam setiap langkah kami. Roh Kudus, pagi ini Kau memimpin kehidupan kami. Kau menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Apa yang boleh kami kerjakan, apa yang boleh kami lakukan Tuhan, kiranya Engkau Allah, Roh Kudus yang setia menopang kami. Berikan juga dengan jemaat Tuhan. Pagi ini kami berdoa biar Tuhan pimpin jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, Tuhan senantiasa memberkati mereka, berkati secara jasmani, terlebih Tuhan, biar roh yang ada pada mereka senantiasa menyala-nyala, mengalahkan segala sesuatu Tuhan, sehingga mereka tidak lagi dilanda kekhawatiran menghadapi masa pandemi yang saat ini masih tetap kami hadapi ya Bapa. Kami belum tahu kapan ini berakhir, tapi kami percaya kami punya Allah, kami punya roh yang lebih dari segalanya Tuhan. Kami boleh hadapi bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi kami boleh hadapi dengan kekuatan Roh Kudus yang senantiasa memimpin, melindungi, memagari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau, pekerjaan Tuhan tempat ini maupun di Kalisa. Tuhan, bimbing Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya boleh kami lakukan dan semuanya ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih. Kami buka pagi hari ini bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati.